Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramun yang sama-sama kita muliakan, kita cintai para alim ulama kita, guru-guru kita, para kiai kita, wabil khusus mursyid kami, guru kami, Hadratus Syekh Kiai Haji Sa'adi Al-Batawi. Kita doakan, kita berdoa memohon kehadirat Allah agar para ulama kita, guru-guru kita yang masih hidup, Allah panjangkan usianya, Allah berkahi kehidupannya. Dan yang telah tiada, semoga rahmat dan kasih sayang Allah terus tercurahkan limpahnya kepada para guru-guru kita yang telah tiada. Dan juga segenap yang saya hormati, orang tua kita, para pengurus Masjid At-Taqwa, Ketua DKM Masjid At-Taqwa beserta jajarannya, dan juga tentunya para pemuda At-Taqwa, dan juga seluruh jamaah subuh Masjid At-Taqwa ini, yang semoga ayunan langkah kaki kita dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, gimana kabarnya? Ngantuk? Itu kan ada tuh di depannya makanan. Biar nggak ngantuk, makanya panitia nyiapin, pengurus nyiapin, biar ada energi, biar terbuka matanya. Makanya makannya dikit-dikit gigitnya. Karena kalau kebanyakan terhabis pas ngantuk nggak ada lagi yang digigit. Jangan sampai gigit jari. Baik, alhamdulillah, tentu tiada kata yang terucap yang terindah untuk dipanjatkan melainkan ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa kita sadari, rahmat Allah kembali mengantarkan usia kita berjumpa dengan bulan Sa'ban. Entah sudah Sa'ban yang keberapa kali kita berjumpa dengan bulan Sa'ban ini. Mungkin sudah sekian kali, sesuai dengan usianya masing-masing. Namun lagi-lagi dari peristiwa pergantian detik, menit, hari, bulan, itu semua ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, itu semua hanya bisa ditangkap oleh hamba-hamba Allah yang senantiasa hatinya hidup. Mereka inilah yang disebut dengan ulul albab. Kan ada ayatnya tuh dalam surah Ali Imran, walillahi mulkus samawati wal ard. Lalu lanjut, ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Kalau adanya pergantian siang dan malam, inilah yang menyebabkan terjadinya pergantian hari, pergantian bulan. Itu ada tanda-tanda kebesaran Allah.
ada pelajaran yang didapatkan. Tapi pelajaran ini hanya bisa ditangkap oleh ulul albab. Mereka yang hatinya hidup, akalnya aktif, dan mau dimanfaatkan, digunakan untuk mentadaburi alam semesta ini. Kalau bahasa tasawufnya musyahadah. Musyahadah yang kita lihat dari alam semesta ini seharusnya mampu mendobrak keimanan kita, menaikkan level keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nyatanya apa, Pak? Banyak di antara kita yang lalai karena asik dengan kehidupan dunia. Makanya dikatakan dalam kitab Futhul Qulub, terlalu lama tidak melakukan muhasabah, musyahadah, itulah yang membuat orang hatinya lalai dan lama-kelamaan hatinya akan tertutup. Makanya Allah sampai mengatakan, ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim. Merekalah yang tidak mau menggunakan akalnya, hatinya, matanya, telinganya untuk memperhatikan, mendengar ayat-ayatku dan memperhatikan ayat-ayatku, sehingga aku tutup, aku kunci hati mereka. Sehingga sulit kalau diajak untuk ngaji. Sulit diajak untuk melakukan kebaikan. Nah, oleh karenanya, dari peristiwa pergantian siang dan malam ini, Allah mengantarkan kita berjumpa dengan bulan Sya'ban, yang dimana di bulan Sya'ban ini kita harus mampu menggunakan daya intelektual kita. Untuk apa? Menggali di bulan Sya'ban ini. Karena bulan Sya'ban ini pintu kedua untuk memasuki gerbang suci Ramadan. Kalau kita aja tidak tahu mana pintunya, bagaimana mungkin kita bisa memasuki bulan Ramadan dan merasakan kesuciannya? Karena bulan Ramadan ini bulan yang suci. Diturunkan kitab yang suci kepada manusia yang paling suci, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, karena ini bicara kesucian, tidak akan bisa memasuki Ramadan dan bisa merasakan kesuciannya kecuali orang-orang yang sudah jauh hari sebelumnya berusaha mensucikan dirinya. Makanya di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mempublish, memperkenalkan ke seluruh alam jagat raya termasuk kita semua manusia. Inilah ada hambaku yang luar biasa dalam usahanya mensucikan dirinya, menjaga kesucian ajaranku. Jadi yang dimaksud kalimat tasbih subhanallah itu menjaga kesucian ajaran Allah. Jangan sampai kita mengotorinya. Udah pergi haji bolak-balik, tapi masih melakukan korupsi, merusak citra Islam. Udah sering ngaji, tapi kalau belanja di tempat sayur, ngomongnya nggak bisa dijaga, merusak citra Islam, tidak menjaga kesucian ajaran Allah. Nah, oleh karenanya di bulan Sya'ban ini Allah memperkenalkan tuh, Pak. Ini kan ayatnya kalau dibaca seharusnya membuat kita semangat nih. Semakin naik rasa giroh kita, semangat kita untuk mengikuti nih. Namun sayang, Pak, ayat ini kalau dibaca itu pas khutbah kedua, lagi asik-asiknya istirahat.
Lagi asik-asiknya husu, ada husu semua, kepalanya nunduk. Ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini harusnya semangat. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya semua bersolawat kepada Nabi. Lihat Pak, Rasulullah ya, dipanggil oleh Allah dengan penuh penghormatan, nggak pernah pakai nama. Buka Al-Quran, paling cuma di 2 ayat. Itu pun untuk menegaskan wa ma Muhammadun aba ahadim min rijal. Ya. Cuma ada di 2 ayat. Selebihnya menggunakan sanjungan ya ayyuhan nabi. Allah saja respect. Yasin, Toha, gak pernah ngambil nama. Sayyidina dibilang bid'ah. Bingung kita. Naruh rasa hormat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Allah mengajak ya ayyuhalladzina amanu shollu. Wahai orang yang punya kepekaan keimanan, bersolawat. Yang dimaksud perbanyak solawat, agar dalam perbanyak solawat itu, kita semakin punya rasa ingin tahu terhadap Rasulullah. Ini siapa? Makanya harus dibidik, harus dikejar. Kalau udah dapet, wasallimu taslima. Ikuti ajarannya. Tunduk patuh. Pegang teguh erat ajarannya, gigit. Jangan sampai lepas. Ini yang dimaksud dengan wasallimu taslima. Makanya ditekankan tuh wasallimu taslima. Di bulan Sa'ban inilah turun ayat itu. Ayat yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyematkan, memberikan legalitas, sertifikasi, karena baginda Rasul sudah memenuhi standar abdunya Allah, hambanya Allah. Makanya pintu pertama, sebelum masuk pintu kedua, ada bulan Rajab, Isra Mi'raj. Kita paham itu surat Al-Isra ayat pertama yang kita pelajari bulan yang lalu. Kalau kita nggak paham surah Al-Isra ayat pertama ini, mohon maaf, jangan harap kita bisa menjadi orang hamba-hamba Allah yang soleh dan soleh. Hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kalau pemahaman kita cuma sekadar perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha, sebelumnya di langit pertama, kedua, ketiga berjumpa dengan dia. Kalau hanya itu, nggak akan mampu menaikkan level ketakwaan. Karena itu yang terjadi, akhirnya yang terjadi apa Pak? Di musola di masjid, event Isra Mi'raj udah mulai pudar. Jarang masjid musola memperingatinya. Karena merasa sudah bosan. Paling itulah lagi kisahnya. Paling itu lagi yang diceritakan. Ini analisa pertama. Analisa kedua, karena panitia baru selesai bayar utang ya kepanitiaan Maulid. Kenapa utang? Ya karena pengisi tausiahnya bayarannya mahal. Ini Pak, kita harus paham surah Al-Isra ayat pertama ini. Ya, ini pintu pertama sebelum memasuki pintu kedua. Dan juga sebelum memasuki gerbang suci Ramadan. Ya. Lihat di situ tuh, Subhana. Subhana ini kalimat pujian dari Allah. Subhanalladzi asra bi abdi. Lihat Pak.
Allah zat yang maha diraja, yang di tangannya kekuasaan langit dan bumi, itu memuji perjuangan, hasil kreativitas, prestasi hambanya. Ini Allah menunjukkan kepada kita, ini bahasa kitanya, Pak, kerendah hatian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan, lihat Pak, bi abdihi. Tadi tuh kita bicara abdihi, hambanya. Oleh karenanya ketika sudah menyematkan bi abdihi, nah di sini lagi-lagi kita belajar nih. Kalau di ayat-ayat yang lain, ya Allah memanggil Nabi Muhammad dengan gelar yang mulia, Yasin, Toha. Tapi di ayat ini menggunakan kata abdun gelarnya. Abdun kalau dalam kamus bahasa Indonesia, Pak, itu budak, kasta terendah. Tapi disinilah Allah memuji baginda Rasul, walaupun disanjung oleh Allah, tetapi tidak membuatnya jumawa, tidak membuatnya membesar hati, tapi menunjukkan level statusnya abdun. Kalau bahasa Betawinya kacungnya Allah. Nih, abdun, Pak. Kita sedikit punya ilmu aja, lelaguan ayat. Baru S1 di Mesir aja, namanya nih. Baru pergi haji dan umroh aja. Ini statusnya abdun. Karena kalau sudah bicara subhana, kalimat tasbih zat yang maha diraja, itu semuanya tunduk abdun. Coba deh Bu, kalau di antara kita yang menjadi aparatur sipil negara, apalagi ya di angkatan darat, angkatan laut, sebagai abdi negara, walaupun saat itu sedang berlibur dengan keluarga, kalau negara memanggil, kira-kira gimana? Bisa nolak nggak? Nggak bisa. Segalanya dipertaruhkan untuk bangsa dan negeri ini. Jiwanya siap dikorbankan. Ini abdul. Nah, pertanyaannya sudah sejauh mana kita mengorbankan jiwa dan raga kita, harta kita untuk agama ini? Kan Allah sudah menyampaikan, intang surullah yang surkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Menolong kita dari segala macam permasalahan. Kita tolong agama kita mulai dari keluarga dulu. Kita ingatkan istri kita, anak-anak kita, ini dikit lagi mau bulan Ramadan, udah bayar hutangnya belum? Ini Pak, kita ingatkan, ya, yang perempuan, anak-anak kita, kalau pakai baju yang benar. Kita tolong agama kita mulai dari keluarga dan diri kita. Yang pedagang, tolong agama Allah dengan cara berlaku yang adil. Jangan menyembunyikan cacat barang yang didagangkan. Ini Pak. Jadi abdun ini kepatuhan kepada Allah. Makanya menggunakan kalimat kata huruf bi. Ini kita ulang dulu pintu pertama. Kita merefresh dulu sebelum masuk bulan Sa'ban, bulan penentuan. Di sini menggunakan harful jar, bi. Makanya kalau ada huruf harful jar dalam gramatikal bahasa Arab, ilmu nahwu, maka harokat yang berisim yang bersandar dengan bi ini, harful jar, harus kasroh. Kasroh itu letaknya di bawah. Nggak ada kasroh di atas. Di bawah. Tunduk kepada Allah sambil bersandar kepada hi. Hanya kepada Allah. Karena dalam perjalanan, asroh di sini, isroh, perjalanan,
Ya, itu kita akan dihadapkan dengan berbagai Tuhan. Ya. Ada Tuhan jabatan, Tuhan harta, Tuhan anak, ya, Tuhan kesenangan dunia. Kita akan dihadapkan dengan Tuhan-Tuhan ini. Makanya ketika mengucap la ilaha illallah, la-nya itu panjang. Ini hukum matnya hukum mat apa, Pak? La-nya ini. Mat, jaiz, munfasil. Panjang 6 harokat. Karena panjang nih level perjalanan kita, pasti akan dihadapkan itu. Sudah sejauh mana memilih Allah, ya, apa milik kehidupan dunia ini? Ini kita akan dihadapkan dengan itu. Kalau kita mampu bersandar, maka seperti baginda Rasul akan dipuji oleh Allah. Subhanallazi asra. Karena Nabi Muhammad perjalanannya luar biasa. Sejak menerima wahyu di usia 40 tahun. Perjalanannya luar biasa. Makanya sebelum peristiwa Isra Mi'raj, lihat diuji oleh Allah. Dengan diwafatkannya orang-orang yang dicintainya. Makanya disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Tapi lihat baginda Rasul, tetap bersandar hanya kepada Allah, tidak larut dalam kesedihan, karena Allah hendak mendidik Rasul, ya, bahwa hanya bergantung kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena kan dua orang yang dicintai ini penopang dakwahnya Rasul. Ibunda Siti Khadijah, ya, pamannya Abu Thalib. Ini dua orang ini penopang dakwahnya Rasul. Yang satu Ibunda Siti Khadijah hartanya. Kalau yang satu pamannya ini, ya, itu raganya, fisiknya siap di depan. Kalau ada yang berani macam-macam sama ponakannya. Tapi Allah hendak mendidik nih. Dipanggil keduanya untuk memberikan, ya, ajaran bahwa bergantung hanya kepada Allah. Tapi Rasul berhasil melewati itu. Ketika didatangi para kafir Quraisy Mekah, pembesar kafir Quraisy Mekah, diolok-olok saat Nabi Muhammad SAW dalam tahun kesedihan. Tapi beliau tetap menggunakan asma Allah, yaitu sifat as-sabur. Sabur, sabar. Dan sabar di sini harus aktif, jangan diam. Makanya perjalanan Rasul ini dalam ayat ini juga cerminan buat kita. Ini kita nih dikasih perjalanan oleh Allah nih. Ya, dari rahim ibu kita sampai kita saat ini. Sampai kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Sya'ban ini, kenapa dibaca Yasin 3 kali? Dan apa harapannya? Panjang umur, husnul khotimah. Karena di bulan Sya'ban ini malaikat diperintahkan Allah untuk menulis siapa yang akan dipanggil oleh Allah dari Sya'ban ini sampai Sya'ban berikutnya. Makanya doanya husnul khotimah. Kita berharap dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang baik. Makanya baginda Rasul, ya, fa'uhibbu ayyurfa'u amali wa inni shaim. Aku mau ketika, ya, diangkat laporan amalku dan Allah menentukan aku dalam keadaan puasa. Dalam hadis yang lain, aku dalam keadaan, ya, fi ibadati rabbi, dalam keadaan beribadah kepada Tuhan. Dalam pengabdian kepada Tuhan. Nah, oleh karenanya ini kita ini cerminan Pak surat Al-Isra ini. Jangan sampai gagal paham. Kalau gagal paham kita akan terjerumus masuk seperti golongan kaum Bani Israel. Makanya surat Al-Isra ini disebut juga dengan surah Bani Israel. Jangan sampai, karena Bani Israel ini banyak nikmat yang telah Allah berikan. Tapi mereka tidak mensyukurinya. Tidak mau melakukan musyahadah, mereview kembali, membuka kembali rekaman-rekaman nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan. Makanya bulan Sya'ban ini bulan membaca kitab kita. Jangan tutup dulu. Buka dulu kitabnya.
Ya, dari perjalanan kita akil balik nih, ini sudah sejauh mana mentaati perintah Allah. Baru setelah dibuka, kita mengakui kelalaian kita. Disitulah kita mengucapkan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi. Apa enggak Pak sayyidul istighfar? Nah itu. Ini main tutup buku aja dibaca juga belum. Ini muhasabah, baca ikra kitabak. Kalau kita lalai ketika dipanggil oleh Allah, diperlihatkan nih perjalanan Isra kita nih, kelabakan kita nih. Kalau nggak pernah membukanya saat sakaratul maut. Makanya banyak saat sakaratul maut kelabakan. Karena saat itu diperlihatkan perjalanannya. Ya ibaratnya rapot, kita dikasih merah semua, Pak. Sedih nggak? Sedih. Nah ini, ya, ini kita ulas dulu, ya. Jadi dalam mereview perjalanan nikmat yang Allah berikan, sudah sejauh mana kita mensyukurinya. Dari hasil syukur itu, ya, dalam perjalanan itu kita akan dihadapkan Tuhan-Tuhan yang lain. Mampukah kita menggunakan asma Allah yaitu As-Sabur? Ya. Karena di ayat terakhir surat Ali Imran ya dikatakan ya ayyuhalladzina amanus biru, sabar. Nggak cukup sabar sekali, wasobiru, kuatkan lagi kesabaran. Kalau masih nggak kuat lagi, warobitu. Ini penjagaan terakhir nih. Ya. Batas keamanan terakhir. Warobitu ikat. Ikat jiwa kita terhadap sosok manusia yang kita berubitoh kepadanya. Makanya kepada siapa? Kepada baginda Rasul lihat. Oh, Rasulullah aja dulu begitu. Masa saya yang ngaku umatnya? Gak bisa. Kan Rasul menyampaikan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti aku. Robitoh, Pak. Makanya sebenarnya, Pak, mengadakan event seperti Maulid, Isra Mi'raj, itu dalam rangka menumbuhkan kepekaan ya, kita terhadap peristiwa itu. Karena dalam peristiwa itu ada hamba-hamba Allah yang dimana Allah memuji hamba-hambanya itu. Dibilang bid'ah, bingung saya. Ini Pak. Dan bukan berarti kita mengagungkan sifat itu. Kenapa? Karena di situ juga ada kehendaknya Allah. Ini yang harus kita teliti pelajari. Makanya kalau belajar agama harus dengan pemahaman yang benar. Usikum wa nafsi. Di mana dalam mereview perjalanan itu waktu yang baik, lailan. Kan subhanallazi asra bi abdihi lailan. Di malam hari. Karena di malam hari ini rahasia Allah begitu banyak, Pak. Ini kalau hati sudah sibuk memikirkan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu ada ayat Qur'aniyah yang kita baca. Dan juga ada ayat-ayat kauniyah berupa alam semesta. Termasuk diri kita. Pernah nggak kita kagum dengan telinga yang tulangnya nggak keras? Pernah nggak kita kagum terhadap ciptaan Allah? Ya, berupa dengan kedua mata kita, telinga kita, detak jantung kita. Kagum terhadap matahari. Kalau nggak kagum terhadap ciptaan Allah, jangan harap akan kagum kepada Allah. Kalau nggak pernah dilatih ini, jangan harap ketika mengucapkan subhanallah ada rasa kagum kepada Allah. Jangan harap bisa tenggelam dalam cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Allah begitu luar biasa Pak dalam surat Yasin. Kenapa disuruh baca Yasin? Karena diawali di ayat pertama itu Yasin. Yasin itu tertujunya kepada Nabi Muhammad. Al-Imam Al-Kushairi ya, dalam kitab Ma'rifat
i'rabnya, ya, itu kalimat Yasin itu artinya ya sayyidi. Ya, ya sayyidi ya Rasulullah. Ini Allah manggil, Pak. Ya sayyidi ya Habibullah. Wal Qur'anil Hakim. Lihat akhlaknya Al-Qur'an. Ya kan, Pak? Akhlak Rasul Quran kan? Kana khuluquhul Qur'an. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursal. Ini kuncinya di ayat 3, 4, 5 nih. Innaka laminal mursal. Sungguh engkau. Ini penekanan dari Allah. Merupakan utusan. Kata Allah. Innaka laminal mursalin ala syiratin mustaqim. Ini jalannya udah lurus. Masa kita nggak mau ngikutin? Ini jalannya udah lurus. Masa kita mau cari jalan yang lain? Tanzilal azizir rahim. Sebagai wahyu yang diturunkan dari Allah Zat yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Nih. Sudah sampai mana wahyu-wahyu yang diturunkan dipraktekkan. Karena kalau nggak dipraktekin, ya, maka jangan harap kita sampai kepada syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Makanya kalau nggak paham ini, Pak, sholat tarawihnya nggak beres. Coba lihat di masjid-masjid, musola-musola, kebut-kebutan, nyepelin ayat Allah. Makanya cuma bertahan 5 hari, 10 hari. Setelahnya berpindah keramaian. Cuma euforia di awal aja. Setelah itu pulang kampung nggak sholat tarawih. Tatang petenteng, gue orang Jakarta nih. Nih, ya Pak. Usikum wa nafsi. Kita saling menasihat. Ini yang harus kita bidik, Pak, di bulan Sa'ban ini. Kembali mereview perjalanan. Ya. Nabi Muhammad SAW yang menjadi cerminan ayat ini perjalanan kita. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lihat di Masjidil Haram itu ada hamba Allah yang harus diikuti. Lihat ketaatan mereka. Lihat integritas tauhid mereka. Luar biasa. Lihat Nabi Ibrahim saat mau dibakar. Kan dihadapkan tuh dengan Tuhan-Tuhan bantuan. Para binatang tuh datang memberikan bantuan. Malaikat datang memberikan bantuan. Tapi semuanya ditolak. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nikmal maula wa nikman nasir. Wah, hebat Nabi Ibrahim. Ini yang dibidik Rasulullah nih, Nabi Ibrahim. Hebat. Akhirnya turun pertolongan dari Allah. Kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Makanya orang-orang tua dulu, Pak, yang tauhidnya lurus, benar, itu kalau ada luka bakar, Pak, itu ditiup aja. Kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ditiup. Orang dulu, nenek-nenek kita dulu. Ada nggak di sini Pak yang begitu? Ya. Nih. Nah, terus Nabi Ibrahim luar biasa. Diperintahkan untuk menyembelih anaknya karena diperintah Allah. Lihat. Ya, didahulukan perintah Allah. Nih, sampai 3 kali mimpinya. Tapi jangan salah paham, kan kita baru mimpi suruh nyembelih anak kita. Ya kita siapa? Ya. Dan lihat dialognya, enak. Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail diskusinya, Pak. Karena apa? Karena orang yang nanti nih, Pak, kalau rojabnya berhasil, sholatnya bagus. Paham komunikasi kepada Allah. Kalau paham komunikasi kepada Allah, Allah akan ajarkan cara public speaking. Berbicara yang baik dan benar. Lihat itu, dialog Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Enak apa di Al-Quran? Enak. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku sayang? Aku bermimpi bahwa Tuhan memerintahkanku untuk menyembelih. Apa kata Nabi Ismail? Satajiduni insyaallah minas sholihin.
Wahai ayah, lakukan saja. Insya Allah aku tunduk. Enak bicaranya, Pak. Makanya para wali Allah yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa diajarin cara public speaking sama Allah. Makanya banyak yang tertarik. Ini nggak datang main bid'ah aja, kita diajarin. Nggak boleh yang namanya merasa diri yang paling hebat. Masuk dulu ke sendi-sendi budaya mereka, diajarin cara public speaking. Makanya kalau paham surat Al-Isra ini mampu membidik, dari Masjidil Haram itu ada hamba Allah, di Masjidil Aqsa juga ada hamba Allah. Ini Rasulullah membidik itu semua, ya, menganalisa, ya, ATM amati, ya, apalagi itu Pak T-nya tuh. Ya. Lalu modifikasi sesuai dengan zaman sekarang itu. Amati, tiru, modifikasi. Sesuai dengan zaman. Ini yang ditiru fisiknya doang. Main-main, lomba-lomba pakai tongkat. Bingung saya, masih muda pakai tongkat. Ya. Ini Pak, tapi ditiru akhlaknya. Yang ditiru itu banyakkan aset yang terlihat dari Rasulullah. Kalau dalam bahasa perusahaan tuh capital cost. Yang ditiru, yang dilihat fisiknya. Tapi ada aset yang tak terlihat. Yaitu berupa apa? Keyakinannya kepada Allah luar biasa. Itu akhlaknya. Maka kita banyak terjebak kepada fisiknya. Bukan akhlaknya. Padahal kan jelas hadis Rasul, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sejalan dengan ideologi bangsa ini. Setelah memahami siapa Tuhannya, maka ideologi bangsa kita Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, penuh kesantunan, kesopanan terhadap siapapun. Mentang-mentang gelarnya profesor, nggak mau turun ke bawah. Ya. Nih, penuh dengan adab. Dibidik nih, makanya setelah Rasulullah membidik, mempelajari, amati, tiru, modifikasi, Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Itu hasilnya. Ya. Makanya ada itu hadis ya, yang udah pergi haji umroh. Ya. Sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, pahalanya berapa Pak? Nah, kita kan cuma paham pahala doang. Tapi nggak paham kenapa itu kok bisa berlipat-lipat sholat di situ. Karena ada hamba-hamba Allah di situ, ada abdun-abdunnya Allah. Ya. Yang luar biasa dedikasinya, perjuangannya. Jadi bukan karena masjidnya. Kalau karena masjidnya, nanti jatuhnya bisa kesyirikan. Ya. Dianggap keramat. Ya. Tapi ada hamba Allah nih, yang ada aset yang tak terlihat. Yaitu keyakinannya, keimanannya. Sehingga dia menunjukkan akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia kenal kepada Allah. Makanya kenikmatan itu manakala orang-orang yang ada di sekitar kita merasakan manisnya keimanan kita, manisnya ucapan kita, sedapnya perbuatan kita dilihat oleh orang. Kalau orang lain sudah melihat itu, berarti kita sudah berada pada kenikmatan level iman. Ini Pak. Makanya alhamdulillah guru kami, mursyid kami, Hadratus Syekh Haji Sa'di Al-Batawi, kalau udah bicara Muhammad, luar biasa. Beliau menggebu-gebu luar biasa. Nggak kenal waktu. Nggak kenal jiwanya, raganya, hartanya. Semuanya dikorbankan. Makanya beliau ada karyanya, yaitu Masjid As-Samawat di majelis kami. Kalian udah pernah datang itu, pasti melihat tuh masjidnya. Masjid yang dibangun berdasarkan ketakwaan. La masjidun ussisa ala taqwa
min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang dibangun berdasarkan ketakwaan itu masjid paling pantas layak engkau sholat di dalamnya. Sekarang kira-kira gimana Pak masjid? Dibangun berdasarkan ketakwaan apa egois Pak? Mau itu, soalnya punya masjid, masa kita nggak punya? Dan tidak ada sosok abdunnya di dalamnya. Ini harus ada sosok abdun, Pak. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatoharu. Di dalamnya ada hamba-hamba Allah yang senantiasa mau mensucikan, menjaga kesucian ajaran Allah. Mensucikan di sini bukan banyak di dalam masjid baca zikir, enggak. Kalau banyak di masjid baca zikir, Pak, ini bahaya nih. Ya. Nanti aset negara dicuri nggak tahu, dibodohi nanti kita. Makanya luar biasa doktrin-doktrin surga, doktrin-doktrin pahala. Ya luar biasa. Kita sering terjebak kepada itu. Nah, dari peristiwa itu Isra Mi'raj buahnya adalah sholat. Sholat itulah yang akan membentuk akhlak kita. Kita harus paham komunikasi dalam sholat kepada Allah karena Rasulullah ketika Mi'raj itu sudah merasakan kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Nah, kita pun diajak untuk merasakan itu melalui sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Kalau komunikasi kita tidak baik dalam sholat, itu nggak nyaman, Pak. Coba dalam kehidupan, kalau komunikasi kita nggak baik sama tetangga, nyaman nggak, Pak? Nyaman nggak, Bu? Makanya banyak orang yang komunikasinya nggak bagus kepada Allah, sehingga sholatnya nggak nyaman. Lihat, banyak nggak orang yang sholatnya nggak nyaman? Banyak, maunya buru-buru. Nggak nyaman, nggak tenang, pikirannya kemana-mana. Makanya Imam Al-Ghazali beliau menyampaikan ada 6 kendaraan sholat. Yang pertama hudurul qalbi, hadirkan hati. Yang kedua at-tafahum, harus paham bacaannya. Dibuka lagi tuh kitab tata cara sholat, kan di situ ada artinya tuh. Pelajari, pahami. Ketika sudah sholat diresapi. Tapi ketika sholat berjamaah kita jadi imam, ya jangan begitu, terkelamaan, kasihan yang di belakang. Caranya di mana? Ada sholat sunnah qobliyah di situ, ada sunnah ba'diyah, ada sholat di malam hari, wa minal laili fatahajjad bi. Di situ diuraikannya. Kalau dalam berjamaah kan nggak bisa, Pak. Kita harus punya toleransi. Nih. Yang ketiga, ya, yaitu apa? Yang ketiga takzim, merasakan kehebatan keagungan Allah. Dan kita tidak akan mampu merasakan takzim kepada Allah kalau kita tidak pernah melakukan musyahadah, latihan, memikirkan alam semesta ini. Ngapain mikirin? Emang udah begitu jalannya. Waduh, bahaya itu, Pak. Yang kita heran lagi, ya, pedagang ayam, pedagang ikan, pedagang sayuran, tapi nggak sholat. Itu kan siapa? Ayam kok nggak ada habis-habisnya? Harusnya berpikir. Hebat ya Allah Subhanahu. Dan heran, Pak, kalau ada pedagang ayam, pedagang ikan, pedagang sayur, tapi nggak sholat. Ya. Tidak merasakan keagungan, kehebatan. Yang keempat, haibah. Ada rasa takut kepada Allah. Yang kelima, roja. Ada harapan. Harapan untuk diampuni. Yang terakhir, keenam, ada rasa haya, malu. Malu belum maksimal. Yang namanya melaksanakan janji kita kepada Allah. Kan kita semua nih janji sama Allah ketika diciptakan. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhanmu saat kita mau ditiupkan ke rahim ibu kita? Ditanya dulu, dibuat janji dulu. Iya ya Allah, syahidna. Kami bersaksi Engkau Tuhan kami. Makanya janji kita tuh dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Ada rasa malu. Malu masih banyak lala.
dalam sholat. Itu yang harus dihadirkan. 6 kendaraan. Makanya fawailul lil musallin. Artinya, kalau nggak paham komunikasi, percuma sholat. Ini artinya, Pak. Arti singkatnya dah. Kalau nggak paham komunikasi, percuma sholat. Yang ada nanti nggak paham komunikasi, pelit. Kan surat Al-Ma'un kan bicara tentang pelit ya, kan? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Menyanyiakan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, nggak mau ngasih makan orang miskin. Sifat apa, Pak? Pelit. Ya. Nih, percuma. Jadi kalau paham komunikasi, dia akan menempel sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat rahmat, sifat sabur. Makanya banyak orang pergi umroh haji nggak paham komunikasi. Akhirnya apa, Pak? Sibuk update status. Alhamdulillah udah di Ka'bah. Nangisnya bukan nangis agama, tapi nangis alhamdulillah udah sampai di Ka'bah ya Allah. Tapi nggak ada tangisan ajaran. Nih, jadi kita harus paham komunikasi. Nah, kembali di bulan Nisfu Sa'ban ini, di bulan Sa'ban ini kalau udah jam 6 nih, ya. Ini bulan penentuan, baru masuk bulan penentuan judulnya, Pak. Pintu gerbang kedua. Ya, pintu kedua sebelum masuk. Dan kita tadi sudah tahu passwordnya. Di surat Yasin ayat 3 sampai 6. Sampai 3 sampai 5, 3 4 5. Ya. Ini harus kita hidupkan. Karena dalam surat Yasin juga disampaikan liyungdira man kana hayyal. Ya. Karena Al-Qur'an ini hanya bisa dijadikan peringatan kepada mereka yang hatinya hidup, akalnya aktif, hidup terus, setiap langkahnya selalu hadir Allah. Hadir di sini bukan berarti selalu banyak zikir, Pak, tapi memperhatikan, ya, perbuatannya Allah, ya, dalam kehidupan ini, afalnya Allah ini. Nah, makanya bulan Sa'ban ini bulan penentuan, Pak. Bulan Sa'ban ini bulan deg-degan, bulan kecemasan, bulan khawatir. Khawatir apa, Pak? Cemas apa? Khawatir jangan-jangan kita nggak masuk nominasi ya ayyuhalladzina amanu. Karena kalau nggak masuk nominasi ini, jangan harap bisa merasakan kesucian Ramadan. Kalau nggak bisa merasakan kesucian Ramadan, maka jauh nanti la'allahu, kita introspeksi diri. Sama, ya, usikum wa nafsi. Sudah berapa Ramadan kita jumpai? Sudahkah meraih gelar takwa itu? Kalau orang sudah bertakwa, Pak, ya, itu automatically dia akan menjaga sikapnya. Karena allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Sholatnya iqomah, benar-benar menegakkan. Ya. Karena orang munafik, kata Allah dalam Al-Quran, qamu kusala. Sholatnya itu sambil males-malesan, karena keterpaksaan, nggak paham komunikasi. Makanya di bulan Sa'ban ini, ya, Allah akan mengampuni kecuali 2, illa lil musyrikin, kecuali orang syirik, ya, uang masahin, munafik. Nah, ini kita perlu ngeri kalau bicara munafik, jangan-jangan dalam diri kita ada sifat munafik. Ya. Makanya nih, dak-dik-duk der. Orang kalau cemas, Pak, khawatir, bisa diem nggak, Pak? Nggak bisa. Nunggu istri lagi sedang berjuang melahirkan, cemas sebagai suami. Sebagai orang tua nunggu anak di ruang operasi, cemas. Nggak bisa diem. Nggak bisa. Makanya orang yang cemas, dia nggak bisa diam di bulan Sa'ban. Dia akan sungguh-sungguh melakukan kebaikan. Makanya Sa'ban itu artinya tasa'ab minhu khairun kasir. Banyak berbuat kebaikan. Berlomba-lomba dalam beribadah dan kebaikan. Karena mereka yang berjuang di bulan Sa'ban ini akan menang di bulan Ramadan. Karena Ramadan ini pertandingan, Pak. Kalau kita tidak melakukan pemanasan, latihan, saat pertandingan, baru masuk, udah kalah.
Makanya banyak yang kalah, masjid 5 hari ke atas udah mulai sepi. Ini Pak, ya, udah jam 6.05 Pak. Ya, ya, ini jadi kita harus paham Pak. Ya, kita bidik hamba-hamba Allah. Dan yang paling terdekat hamba Allah yang Allah amanahkan sifatnya, ya ini terakhir nih, yang kita bidik Pak, yaitu orang tua kita. Itu abdunya Allah Pak. Yang Allah amanahkan sifat Allah ada pada diri ayah dan ibu kita. Lihat betapa sabarnya. Walaupun anaknya durhaka, anaknya nggak mau, sulit dibilangin, tapi tetap tercurahkan kasih sayang. Tetap diopenin tuh, tetap dikasih makan, tetap dibiayain sekolah. Nggak kenal lelah tuh ayah kita tuh cari. Ini kita bidik pertama kali tuh ini. Makanya bulan Sa'ban juga bulan silaturahmi kepada orang tua yang masih hidup dan orang tua yang telah tiada. Datengin rumahnya, minta maaf, mau masuk Ramadan. Karena tangga untuk sampai mengenal Allah, izin dulu dapat ridho orang tua. Ridho Allah, ridho walidain. Bawa tenda. Kasih duit orang tua ini mau Ramadan biar bisa beli ayam. Orang tua yang nggak ada kita datengin ya, ke makamnya. Bukan hanya sekedar datang ke makamnya berdoa, tapi kita ikat batin kita kepada orang tua kita yang sudah tiada. Yaitu dengan cara apa? Mengkodok puasa dan sholatnya. Karena orang tua kita ini itu sedang menunggu pembelaan dari kita, anak-anaknya masih hidup, pertolongannya. Mereka tuh menunggu-nunggu anak-anak yang telah dibiayainya, dididiknya, dicurahkan kasih sayangnya, sedang menunggu pertolongannya. Karena sholat, puasa itu kewajiban, hutang Allah. Coba ketika ada orang meninggal, kan kita sebagai anak, jika ada utang piutang, itu utang dunia. Apalagi utang kepada Allah. Makanya dalam surat Yasin itu bima ghafaroli wa ja'alani minal mukramin. Makanya kalau punya anak soleha itu aset luar biasa Pak. Makanya ijamata ibnu Adam ingkoto amaluhu ilamin terputus semuanya kalau udah meninggal kecuali ya, 3 diantaranya yaitu anak yang soleh ya daulahu yang senantiasa selalu membela orang tuanya, mendoakan orang tuanya, berusaha mau memakaikan mahkota orang tuanya nanti kelak di hadapan. Nah ini mumpung nih masih ada 2 minggu, yuk kita bela yang orang tuanya udah nggak ada. Dibagilah puasa bulan Sa'ban. Rasulullah tuh banyak puasa di bulan Sa'ban. Ketika ditanya kenapa, takziman li Ramadan, untuk mengagungkan bulan Ramadan. Kan kita aja kalau mau persiapan ibu-ibu apalagi kalau persiapan arisan dandanannya persiapan luar biasa. Dan ini Ramadan juga sama. Persiapannya udah sampai mana ini? Ya. Kita puasa Pak Bu. Niat mengkodok puasa orang tua kita yang telah tiada. Ya 14 hari, 4 hari untuk rehat lah menjelang Ramadan. Ambil yang 10 hari. Ini yang diajarin guru kami Pak. Kalau kami kan udah 100 hari sebelumnya. Ya. 10 hari, 5 hari kodok puasa ibu. 5 hari puasa kodok puasa bapak. Sambil meniat kodok puasa orang tua, sambil mengkodok sholat. Karena mereka menunggu-nunggu Pak. Di alam sana menunggu. Ya. Al-mayyitu kal-ghariqil mugawis. Orang yang telah meninggal itu seperti orang yang tenggelam di laut minta tolong. Itu kalau anaknya mengkodok sholatnya, orang tua kita di alam kuburnya bima ghafaruli. Ya Allah, kok tiba-tiba kenapa engkau mengampuni aku? Yang tadinya aku disiksa, kok sekarang enggak ya Allah? Bima ghafaruli rabbi. Ada apa ini ya Allah? Wa ja'alani minal mukramin. Kok tiba-tiba engkau memperlakukan aku dengan baik?
menempatkan diriku pada tempat yang mulia. Kata Allah, anakmu membela, anakmu mengkodok puasa, anakmu mengkodok sholat. Senang Pak orang tua di alam sana. Akhirnya apa? Ya Allah, saya nggak nyangka anak saya seperti itu. Saya ridho ya, saya ridho. Kalau udah ridho Pak, mulus jalan menuju Allah Subhanahu. Baik Bapak Ibu, itu ya. Sudah pukul 6:10. Ya. Semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini ya, bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih bertakwa, yang lebih takut, ya, yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan apa langsung tutup doa? Mencakup rapat-rapat kita Waalaikumsalam. Langsung jawab aja dulu. Baik Pak. Ketakwaan, masjid yang dibangun berdasarkan ketakwaan. Ya memang sudah terlanjur banyak masjid yang berdiri. Tinggal kita bagaimana memperbaiki ya niat-niat kita dalam membangun masjid itu. Ya. Jangan sampai ketika kita sudah paham, mengerti, tapi kita tidak mau mendengar, Pak. Ya. Nah, karena kita sudah paham, sudah ngerti, mari kita rubah cara itu dengan kembali. Ya. Masjid ini kita hidupkan dengan ketakwaan yang sudah bangun berdiri. Yang dimaksud dengan ketakwaan di sini itu sudah banyak jelas. Karena kan kita sendiri tidak menutup mata, Pak. Banyak masjid yang berdiri karena egois. Karena merasa kok di sini nggak ada masjid, di sana ada masjid, kita nggak mau kalah. Sehingga masjidnya berdekatan. Kalau dulu kan jauh-jauh masjidnya, Pak. Ya. Ini. Nah, masjid yang berdasarkan ketakwaan juga dijelaskan dalam ayat itu, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatohharu. Di dalam masjid itu ada sosok hamba Allah, laki-laki, di sini bahasanya laki-laki. Tapi ini perempuan juga masuk bagian dari hambanya Allah. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatohharu, gemar sekali. Yuhibbuna ini senang sekali. Ya. Mensucikan dirinya. Menjaga kesucian Allah. Kalau saya tidak gabung di majelis, Pak, tidak berjumpa dengan sosok mursyid saya nggak paham kalimat yatatoharu di sini. Pemahaman saya itu pasti sama dengan pemahaman Bapak Ibu sebelum kita sama-sama belajar pagi hari ini. Yaitu dimaksud mensucikan itu duduk di masjid, lama, jikir, megang tasbih. Itu kan pemahaman kita tuh. Ya. Nah, semenjak saya bergabung di majelis, saya jadi paham. Oh, yang dimaksud yuhibbuna ayyatatohharu, yaitu gemar sekali menjaga ajaran Allah ini. Mengajak manusia mengenal Allah dan Rasul-Nya. Makanya di majelis zikir as-samawat, di masjidnya itu ada sosok guru kami, mursyid kami. Yang tiap hari menunjukkan ketakwaannya kepada Allah. Yaitu berupa pengabdian kepada Allah. Makanya guru kami itu nggak mau dibilang kiai, maunya dibilang kacungnya Allah. Cuma kita aja yang manggilnya kiai. Ya. Nih. Nah, sekarang banyak masjid yang kehilangan sentral kiainya. Coba Pak, di masjid-masjid ada nggak kiainya? Sosok ulamanya, figurnya yang menjadi benteng di masjid itu. Gimana Pak? Udah mulai nggak ada kan Pak? Dan banyak masjid, mohon maaf, secara administrasi keuangan bercampur di situ.
dengan pakai proposal lah ke partai politik membangun masjid. Ya. Kalau udah didasarkan ketakwaan, maka masjid ini Pak, nggak usah jauh-jauh, kami pakai majelis kami aja Pak. Di majelis kami, ya, itu guru kami lebih banyak yang namanya eh, hartanya beliau keluar 70-80% untuk masjid. Kami muridnya yang sudah dididik, bertolabul ilmi, ya, itu timbul kesadaran wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi mengeluarkan itu karena udah ada ilmunya. Udah ada ilmunya. Ya, ya ini enggak. Main apa namanya? Yang sedih itu bangun masjid minta di jalan. Yang kita nggak tahu uangnya itu dari mana. Ya, kalau semua sudah punya takwa, itu nggak usah minta masjid, automatically mereka datang, ya, nyumbang. Ini nyumbang. Nggak perlu yang namanya maulid Nabi minta-minta di jalan, malu Pak. Ya. Ini yang dimaksud usis salah takwa. Karena kami di majelis Pak, kami para murid yang sudah dididik, bukan hanya mengeluarkan harta, kami ikut turut andil dalam membangun, ngecor. Ya. Sama dulu para wali, tuh lihat ya bangun masjid, ya Kudus, ya itu sama-sama murid-muridnya. Makanya Kiai kalau ada orang datang ngasih sumbangan buat masjid, no way, nggak ada. Kata beliau apa? Gimana tanggung jawab saya kepada murid-murid saya? Banyak yang datang mau ngasih, tapi ditolak. Nah ini Pak, makanya ayo kita belajar. Yang mau datang ke sana, ayo hari ini saya langsung ke sana nih, tugas. Kalau mau ngikut, mau melihat. Nanti pulangnya habis juga sama saya. Cuma sampai Kemayoran ya, sampai sini nge-grab. Ya, karena saya di sini langsung ke sana, Pak. Tugas, ya, tugas mendampingi mursyid pada kegiatan medis pengobatan. Ya, karena saya habis zuhur pulang izin mau lanjut ada dakwah lagi di Serang, Banten. Ya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi sudah cukup, Pak? Oh, yang kedua ya tadi tentang kode sholat ya, Pak. Ya, kode sholat tadi gimana tanya? Hmm. Oh ya, bisa nggak buat anak, istri? Oke, baik. Yang disinggung dalam ayat ini wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Karena yang punya jasa itu orang tua, Pak. Ya, bukan anak, tapi orang tua. Kalau anak justru yang harus menyelamatkan orang tua. Makanya kita sebagai orang tua yang sekarang saat ini punya anak, kita harus didik mereka, Pak. Biar kita punya aset. Ketika kita meninggal, kita ada aset. Ya. Atau ya, kita punya murid-murid yang soleh dan soleh. Yang senantiasa akan mendoakan kita ketika kita telah tiada. Nih. Jadi yang dimaksud anak ini, ada anak kandung, ada anak ruhani, yaitu murid-murid. Ya. Makanya mereka-mereka yang peka terhadap Rasulullah, ummati, karena umat ini movable asset. Aset yang tak terhingga. Ini Pak. Makanya umat ini kalau udah dididik, wah luar biasa Pak. Kalau kayak udah manggil, datang, datang tuh semua murid-muridnya. Ya. Lakukan kerja bakti. Dari jauh-jauh, Bekasi, Bogor, pada datang. Aset yang tak terhingga. Makanya kalau punya umat, jangan dipecundangi umatnya. Jangan dijadikan mata pencarian umatnya. Ya, tapi dididik. Ya. Nanti kalau udah dididik, dia akan spontan. Ya, akan punya militansi terhadap agama. Ya. Makanya kalau yang nggak paham militansinya, jihadnya nanti salah. Bom bunuh diri lah. Salah.
Ya. Nah ini Pak, Bu. Jadi berlakunya pada orang tua Pak. Ya. Kalau untuk yang lain tidak Pak. Ya. Baik, Ibu Bapak sudah pukul 6:30 karena saya juga mau langsung lagi ke Tanjung Burung. Kalau ada yang mau ikut, ayo. Ya baik, eh, itu saja. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli halin wa fi kulli halin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma sallim ummata sayyidina Muhammad. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna. Ya Rabb, terima kasih atas rahmat dan kasih sayang yang kembali di pagi hari ini ya Allah, di mana manusia banyak terlelap tertidur, tapi Engkau sayang ya Allah, memanggil jiwa kami, memanggil keimanan kami, membangunkan jiwa kami untuk datang ke rumah-Mu ya Allah, melaksanakan ketaatan kepadamu, dan dilanjutkan dengan mendengarkan seruan Rasul-Mu berupa thalabul ilmi. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kami teruntuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana di bulan ini, di bulan Sya'ban ini, beliau Engkau perkenalkan kepada kami. Kami akui ya Allah, masih banyak kealpaan kami, masih banyak kelalaian kami, masih banyak dalam diri ini tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ya Allah, di bulan Sya'ban ini, di bulan dimana Engkau mengangkat akan amal-amal kami, sebelum Engkau angkat ya Allah, izinkan kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Maafkan segala kelalaian kami, maafkan segala kealpaan kami ya Rabb. Ya Rabb, sebentar lagi kami akan memasuki bulan suci Ramadan. Sudah sekian kali kami berjumpa dengan Ramadan, lagi-lagi kami mengakui kelalaian dan kealpaan kami. Oleh karenanya ya Allah, bimbing kami dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Sebagaimana Kau bimbing para nabi dan Rasul-Mu. Kau membimbing para kekasih-Mu ya Allah. Izinkan kami melaksanakan bulan Ramadan ini dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa ya Allah. Dan izinkan kami untuk dapat meraih gelar takwa di akhir Ramadan. Ya Allah ya Rabbana, di bulan Sya'ban ini ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk dapat bersilaturahmi kepada kedua orang tua kami, memohon izin dan ridho dari keduanya ya Allah. Apabila mereka telah tiada, izinkan kami untuk berkunjung ke makamnya ya Allah, dan izinkan kami ya Allah sebagai anaknya untuk mengqadha puasa dan sholat ayah dan ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, semoga duduk kami di tempat ini bertolabul ilmi hanya mengharap ridho-Mu sebagai penyebab Engkau mengampuni dosa kedua orang tua kami. Engkau mengangkat derajat kedua orang tua kami, ya Allah. Dan Engkau menjadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah dan rahmah. Engkau menjadikan anak-anak kami, keturunan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang beriman dan bertakwa. Ya Allah, ya Rabbana, di bulan Sya'ban inilah Engkau menentukan takdir kami, ya Allah. Oleh karenanya, ya Allah, panjangkan usia kami, ya Allah, dalam ketaatan. Dan akhirlah masa hidup kami di dunia ini dengan husnul khotimah. Ya Allah, ya Rabbana, semoga berkumpulnya kaum muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat di bulan Sya'ban ini untuk mengkaji membaca surat Yasin menjadi keberkahan tersendiri untuk bangsa dan negeri ini ya Allah. Ya Allah, bimbing pemimpin kami yang baru ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah pertemuan kami pertemuan yang Engkau rahmati, pertemuan yang Engkau ridhoi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.